Ya, di zaman sekarang, banyak orang bilang jika mau sukses dari YouTube, itu harus punya kamera mahal, lighting bagus, laptop cepat, dan studio keren. Tapi kenyataannya, saya melihat langsung, ada orang yang mulai hanya dengan HP jadul, memori pas-pasan, bahkan sering ngedit sambil HP-nya ngelek-ngelek. Ya, teman saya, ini bukan artis, bukan orang terkenal, gak punya banyak modal, tapi hari ini dia bisa bantu orang tuanya, bisa punya penghasilan bulanan dari YouTube, bisa bikin bangga keluarganya, dan semua itu dia mulai dari titik yang hampir mustahil. Ya, kisah ini bukan dongeng, bukan karangan, ini kisah nyata. Dan saya ingin Anda dengar sampai akhir, karena bisa jadi inilah awal perubahan dalam hidup Anda juga. Ya, kami dulu sering duduk bareng di warung kecil dekat kebun, ngobrol soal masa depan, saling tukar pikiran, curhat soal nasib, dan di antara banyak obrolan, satu kalimat teman saya yang gak pernah saya lupa, yaitu, saya pengen jadi YouTuber. Ya, saya sempat tertawa, bahkan meremehkan. Tapi karena kondisi dia saat itu benar-benar terbatas, dia cuma punya HP Android yang lama, layarnya retak, baterainya soak, kameranya buram, bahkan RAM-nya cuma 1 GB, dan memorinya sering penuh hanya gara-gara 2 aplikasi. Tapi dia serius, dia pernah bilang ke saya, gak apa-apa HP saya jadul, tapi saya punya ide, saya punya niat, itu lebih penting. Ya, dan dari sanalah semua dimulai. Dia mulai ambil video dari kegiatan sehari-hari. Pagi-pagi ikut bantu emak di kebun, siang ambil rumput buat ternak, sore ikut bantu bersih-bersihin masjid. Dia rekam semuanya. Dia edit pakai aplikasi ringan dan diupload ke YouTube. Videonya nggak bagus, nggak ada musik, nggak ada narasi, suara angin masuk, gambar goyang, tapi dia tetap semangat. Katanya, nggak ada yang instan, semua orang besar juga mulai dari bawah. Ya, saya masih ingat, view pertama cuma 9 orang, itu pun 4 orang dari kami yang nonton. Komentar nggak ada, tapi dia senang luar biasa. Ya, setiap malam dia nongkrong di pojok rumah sambil colok HP-nya ke charger. Dia buka YouTube Studio, analisis videonya, belajar tentang SEO, tag, dan thumbnail, dan juga judul yang menarik. Ya, padahal internet di kampung kami itu lelet. Kadang satu video diupload bisa makan waktu 5 jam. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Justru dia bilang, saya lagi menikmati prosesnya. Saya kadang geleng-geleng kepala. Orang lain gampang menyerah cuman gara-gara kuota habis atau view sepi. Tapi teman saya ini, dengan segala keterbatasan, tetap berdiri, tetap melangkah. Ya, satu hari dia upload video sederhana yang berjudul Cara Bertani di Lahan Sempit di Desa. Cuman video berdurasi 4 menit, tanpa narasi, hanya suara alam dan aktivitas dia di kebun. Tapi entah kenapa, video itu sempat viral. View-nya naik ribuan, komentar-komentar masuk dari orang kota, dari perantauan, dari sesama petani. Semua bilang video itu menenangkan, jujur, dan bikin kangen suasana kampung. Ya, dari situlah semangat dia makin jadi. Dia mulai atur jadwal upload, upgrade kualitas video, dan mulai lebih rapi. Ya, saya masih ingat hari itu.
Dia bawa kabar sambil senyum lebar. Channel saya sudah dimonetisasi. Subscribe-nya tembus 1000. Jam tayangnya lebih dari 4000. Dan akhirnya dia dapat email dari YouTube bahwa channelnya bisa dihasilkan uang. Ya, penghasilan pertamanya cuma sekitar 900.000. Mungkin nggak terlalu besar bagi sebagian orang, tapi bagi dia itu seperti dapat hadiah besar dari langit. Ya, itu adalah bukti bahwa perjuangan mulai terbayar. Ya, uang itu dia pakai untuk bayar listrik rumah, belikan adiknya sepatu sekolah. Sisanya dia tabung buat beli HP bekas yang lebih layak. Ya, meski penghasilannya mulai naik, dia nggak berubah jadi sombong. Dia tetap pakai motor tua, tetap bantu orang tua di sawah, tetap hidup sederhana. Yang berubah adalah semangatnya yang makin besar. Dia mulai ajari anak-anak desa buat bikin konten. Dia bilang, kita ini orang kampung, tapi jangan malu jadi kreator. Ya, dia ajari cara rekam pakai HP, edit video sederhana, dan cara cerita jujur dari hati. Dan makin banyak anak muda di kampung kami yang termotivasi. Dari satu HP jadul, lahir semangat baru di kampung kecil kami. Ya, kisah teman saya mengajarkan kita bahwa jangan tunggu sempurna baru mulai. Kalau dia nunggu HP bagus, nggak akan pernah jalan. Tapi karena dia mulai dengan yang ada, hasil pun datang. Niat dan ketekunan lebih mahal daripada alat. Ya, percuma punya kamera mahal jika nggak konsisten. Tapi HP jadul, niat baja, bisa menjadi hasil luar biasa. Jangan minder jadi orang kampung. Ya, internet itu adil. Selama konten Anda bermanfaat dan jujur, orang pasti menghargai. Sukses itu butuh proses, bukan sulap. Ya, dari video jelek, view sepi, akun nyaris gak ada yang nonton, tapi karena dia terus jalan, hasil pun datang perlahan. Ya, jika Anda hari ini cuma punya HP biasa, jika Anda tinggal di desa, nggak punya studio, nggak punya jaringan luas, ingat ini, itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena teman saya yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang bisa bantu orang tua, bisa punya penghasilan sendiri, dan bisa jadi inspirasi banyak orang. Anda juga bisa. Mulailah dari HP Anda, mulailah dari ide-ide sederhana, dan jangan lupa jujur dalam berkarya, karena kejujuran punya tempat di hati penonton. Ya, jika Anda terinspirasi dari kisah ini, jangan cuma nonton lalu lupa. Coba tulis di kolom komentar, saya siap berkarya dari apa yang saya punya, dan share video ini ke teman-teman Anda yang masih ragu untuk memulai. Karena bisa jadi Anda adalah salah satunya cahaya di tengah kegelapan mereka. Klik tombol like jika Anda percaya bahwa mimpi bisa dimulai dari HP jadul, dan klik subscribe supaya Anda nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari pelosok negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan tetap percaya. Sukses itu bukan tentang alat, tapi tentang usaha dan hati. Salam dari saya, Doses Pas.